Ya, kita lanjut sesi ketiga. Ya, sekarang kita memasuki pengertian hukum Islam. Ya, apakah itu hukum Islam? Apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Menurut pendapat Profesor Dr. Teme Hasbi As-Siddiqi, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat dalam kebutuhan masyarakat. Itu pengertian hukum Islam. Ya, ingat ya, semua pengertian ini, semua yang saya jelaskan ini ada semua di dalam diktat. Jadi, kalau tidak ada diktat di fotokopi, ya maaf saja tidak bisa mengikuti kuliah sebaiknya. Ya. Harus di fotokopi, yaitu diktat, karena apa yang saya jelaskan ada semua di dalam diktat ini. Ya. Jadi hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum, ya para ahli hukum. Koleksinya para ahli hukum, teorinya para pakar, para ahli hukum untuk menerapkan syariat dalam kebutuhan masyarakat. Ada kaitannya dengan penerapan syariat dalam kehidupan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan hukum Islam menurut pendapat Profesor Dr. Teme Hasbi As-Siddiqi. Ya. Sedangkan hukum Islam menurut Dr. Ahmad Rafiq MA, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku manusia yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum. Contohnya, dilarang mencuri. Nah, itu sudah hukum yang diakui oleh negara atau masyarakat yang akan diberlakukan dan mengikat kepada masyarakat, seluruh masyarakat bangsa Indonesia misalnya. Tidak boleh mencuri. Ya, konsekuensinya kalau mencuri berarti ditangkap. Ya, kalau dalam hukum Islam dipotong tangan. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan hukum Islam. Ya, tidak ada larangan. Hukum harus dipatuhi dan diakui oleh negara atau masyarakat tertentu dan mengikat kepada seluruh anggota masyarakatnya. Mengikat, tidak bisa mencuri. Ya, itu hukum itu mengikat kepada seluruh masyarakat, tidak boleh mencuri. Kalau ada mencuri, ya harus ditangkap, dipenjara, dipotong tangan kalau menurut hukum Islam. Ya, kalau menurut negara kita kan bukan hukum Islam yang diberlakukan, hukum negara, ya, artinya harus dipenjara karena memang berlaku dan mengikat kepada seluruh masyarakat yang berlaku dalam anggota masyarakat tertentu. Ya, harus dilarang minum khamar, tidak boleh. Iya, kalau ada yang minum ditangkap dan memang hukumnya haram. Nah, itulah hukum namanya. Haram hukumnya karena memabukkan. Itulah yang dimaksud dengan hukum. Ya, hasil teori para seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan hukum menurut pendapat Dr. Ahmad Rafiq MA. Ya. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan perdata, jadi hukum Islam sudah hukum perdata artinya sipil, perorangan atau bersifat pribadi tertentu kepada seseorang. Itu yang dimaksud dengan perdata. Ya, yang kita pelajari hukum perdata, ya, hukum menyangkut kepentingan seseorang. Ya, itu yang dimaksud dengan perdata, artinya sipil, perorangan, pribadi. Ya, bukan kelompok. Ya. Segala sesuatu yang mengikat kepada diri seseorang itu yang dimaksud dengan perdata. Ya. Sekarang jadi hukum perdata adalah
keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara orang, ya ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, termasuk badan hukum CV, PT, itu yang dimaksud dengan badan hukum yang mengatur baik serta hak-hak kebendaan, ya, yang menyangkut masalah harta, karena itu perdata. Jadi badan hukum itu seluruh aturan-aturan yang mengatur kepentingan hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan badan hukum PT, CV, itu diatur semua bagaimana caranya badan hukum melakukan suatu perbuatan hukum yang ada kaitannya dengan masalah kebendaan, harta, ya, bersifat benda, ya, barang dan sebagainya, ya. Itu yang diatur dari segala ketentuan hukum yang mengatur hubungan orang atau CV yang menyangkut masalah kebendaan barang, ya, itu yang dimaksud dengan hukum perdata, ya. Jadi hukum perdata Islam adalah keseluruhan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku para mukallaf, ya, ingat para mukallaf, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam, baik secara perseorangan pribadi maupun sekelompok manusia yang ada keterkaitannya dengan segala aspek kehidupannya yang menyangkut hak-hak keperdataan, ya, artinya benda, hak-hak kebendaan, keperdataan, barang-barang dan sebagainya. Itu hukum perdata Islam. Segala aturan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya yang menyangkut masalah tingkah laku para mukallaf, ya, yang sudah mukallaf, yang sudah dibebani hukum, ya, kalau anak-anak belum, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, yang ada keterkaitannya dengan segala aspek kehidupannya yang menyangkut hak-hak kebendaan, keperdataan, ya. Itu yang dimaksud dengan pengertian hukum perdata Islam. Jadi kalau ditanya nanti apa itu hukum perdata Islam, kemukakan pengertian hukum perdata Islam, ya, itulah jawabannya. Oke.